Pernah merasa pusing atau tersesat di dalam labirin birokrasi perizinan kehutanan? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita akan membongkar tuntas perjalanan lengkap untuk mendapatkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, atau yang biasa kita kenal dengan PBPH. Kita bakal mengubah modul hukum yang biasanya kaku dan membosankan menjadi peta jalan visual yang jelas, praktis, dan gampang diikuti. Mulai dari klik pertama permohonan sampai surat keputusan akhirnya terbit di tangan Anda. Secara garis besar, kita punya 5 rute utama yang akan kita lewati. Mulai dari konsep dasar PBPH, tahap pra-permohonan, pengajuan melalui sistem OSS, pemenuhan komitmen, dan puncaknya di penerbitan PBPH definitif. Dengan peta ini, Anda bakal selalu tahu persis di mana posisi Anda berada. Yuk, kita mulai. Kita masuk ke pemberhentian pertama kita, konsep dasar PBPH. Di sini kita harus paham dulu nih paradigma baru dari PP 23 tahun 2021 yang merubah aturan mainnya. Dulu kan ngurus izin kehutanan itu ribet banget ya. Ada IUPHKH, ada IUJL, pisah-pisah dan sering banget tumpang tindih. Nah, kabar baiknya, rezim lama itu sekarang udah resmi berakhir. Semuanya udah disatukan, disederhanakan dan diganti jadi satu nomenklatur perizinan tunggal yang terintegrasi yaitu PBPH. Bayangin aja seberapa besar efisiensi administratif yang dibawa aturan baru ini buat dunia usaha. Terus, ada yang namanya konsep multi-usaha kehutanan. Konsep brilian ini ngasih Anda kebebasan untuk menjalankan beberapa kegiatan sekaligus pakai satu izin aja. Tapi ingat, perhatikan baik-baik tabel ini. Lokasi sangat menentukan apa yang legal Anda lakukan. Kalau Anda beroperasi di hutan produksi, Anda bisa memanen hasil hutan kayu secara penuh. Tapi kalau areanya hutan lindung, kegiatan Anda murni dikunci pada pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan aja. Aturannya jauh lebih lugas kan? Nah, kalau ngomongin soal area, ada satu angka krusial yang nggak boleh Anda langgar, 50.000 hektar. Ini adalah batas maksimal area perizin untuk satu pelaku usaha di hutan produksi. Area yang masis banget kan? Tapi tunggu dulu, ada pengecualian geografis khusus buat wilayah Papua. Karena bentang alam mereka yang luar biasa luas, batas maksimal di sana diperluas sampai 100.000 hektar. Oke, sekarang kita melangkah ke tahap kedua, pra-permohonan. Ini ibarat fondasi yang wajib Anda bangun sebelum berani mengetuk pintu portal pemerintah. Sebelum berinteraksi dengan instansi pemerintah, Anda sebagai pelaku utama wajib menyiapkan persenjataan ini. Pastikan Anda sudah punya nomor induk berusaha atau NIB. Cek apakah area incaran Anda itu ada di dalam peta arahan, dan yang paling penting, bebas dari tumpang tindih dengan izin lain. Kenapa hal ini sangat krusial? Supaya proposal Anda nggak langsung ditolak di detik pertama, cuma gara-gara masalah administrasi, teknis yang sebenarnya bisa dicegah. Di tahap persiapan ini, kita juga harus ngomongin soal biaya. Sangat penting buat membedakan mana layanan pemerintah yang 100% gratis, seperti informasi tata ruang dan verifikasi awal, dengan tanggung jawab finansial yang harus Anda tanggung sendiri. Urusan bikin kajian lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL, sampai harus turun survei langsung ke pedalaman hutan, itu murni beban biaya dari pihak pemohon. Jadi, pastikan budget Anda siap. Persiapan udah matang? Mantap. Kita lanjut ke tahap ketiga, pengajuan melalui sistem OSS. Waktunya kita secara resmi melewati gerbang utamanya. Anda harus tahu, nggak ada yang namanya jalur belakang di sini. Sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi, ini adalah satu-satunya gerbang elektronik Anda. Ini adalah pintu mutlak untuk masuk ke dalam proses birokrasi PBPH yang sesungguhnya. Nggak bisa di-bypass. Begitu tombol submit ditekan, mulailah lari estafet birokrasi ini. Dan coba perhatikan, betapa ketatnya jendela waktu di awal proses. Bayangkan, Pak Dirjen cuma punya waktu 2 hari kerja aja buat memverifikasi seluruh kelengkapan administrasi dan teknis permohonan Anda sebelum akhirnya dilempar ke meja sekjen untuk telaah hukum. Benar-benar kejar-kejaran dengan waktu. Karena kecepatan verifikasi dari pemerintah tadi super tinggi, proposal teknis yang Anda unggah harus benar-benar anti peluru. Proposal Anda wajib memuat elemen-elemen presisi ini, mulai dari kondisi biofisik area, profil perusahaan, sampai rencana investasi dan cash flow. Oh ya, satu hal yang sering bikin tersandung, pastikan peta digital Anda berformat shapefile dan skalanya disesuaikan sempurna dengan luas area yang diminta. Mendapatkan persetujuan awal itu baru setengah jalan loh. Sekarang kita masuk ke tahap keempat, pemenuhan komitmen dan verifikasi. Ini dia fase ujian yang sebenarnya. Di fase ini, Anda sedang balapan melawan waktu yang terus berdetak. Garis waktu ini adalah instrumen navigasi paling kritis Anda. Kenapa?
Karena melewatkan tenggat waktu yang kaku ini, contohnya cuma dikasih 20 hari kerja buat menetapkan batas koordinat geografis, bisa memicu sistem untuk langsung membatalkan permohonan Anda. Sama sekali nggak ada toleransi buat keterlambatan di titik ini. Selanjutnya, ada kewajiban setor ke negara. Anda harus menghitung iuran perizinan berusaha pemanfaatan hutan pakai rumus eksak ini. Jangka waktu izin dikalikan luas areal dalam hektar, lalu dikalikan dengan tarif dasar pemerintah. Begitu tagihan keluar, ingat ya, Anda cuma punya waktu 30 hari kalender tanpa putus untuk mentransfer pelunasan ini. Nah, sisi positifnya, kepatuhan dan kecepatan Anda bereaksi bakal langsung direspons cepat juga oleh kementerian. Kalau Anda bayar iuran dan kumpul dokumen tepat waktu, pemerintah dipaksa untuk bekerja ngebut. Mereka wajib memproduksi peta areal kerja final Anda hanya dalam 3 hari kerja. Akhirnya kita menyentuh sprint terakhir di tahap kelima, penerbitan PBPH definitif. Disinilah semua keringat, dokumen, dan modal Anda bertransformasi jadi legalitas sah. Coba dilihat hitung mundur terakhir menuju SK ini. Semuanya sangat terstruktur. Masing-masing meja lintas kementerian punya mandat waktu yang presisi banget. Rata-rata cuma 2-3 hari aja untuk mengoper tongkat estafet. Mulai dari dirjen, lanjut ke sekjen, naik ke menteri, sampai akhirnya BKPM menerbitkan sertifikat standar Anda via OSS. Alirannya sangat jelas. Dan ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu. Kalau Anda melihat notifikasi spesifik ini muncul di layar dashboard OSS Anda, selamat! Itu artinya Anda telah berhasil menembus dan selamat dari labirin birokrasi. Izin Anda secara hukum udah sah, aktif, dan kegiatan operasi di lapangan bisa langsung Anda gas hari itu juga. Tapi sebelum kita tutup, mari kita luruskan ekspektasi terkait total waktu tempuh di dunia nyata. Kalau di atas kertas, hari kerja pemerintah tadi emang kelihatan super kilat, tapi prakteknya, proses turun ke lapangan dan penyusunan dokumen AMDAL yang tebal itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Estimasi terbaiknya, kalau persetujuan super mulus, mungkin selesai dalam 3 bulan. Tapi secara realistis, siapkan mental Anda karena proses ini bisa merentang antara 6-12 bulan penuh. Nah, sekarang SK PBPH udah aman di tangan Anda. Garis finish birokrasi sudah dilewati. Tapi, apakah perjalanan Anda benar-benar selesai? Tahukah Anda kewajiban operasional dan sosial raksasa apa yang langsung menanti Anda di hari pertama beroperasi? Mulai dari menyusun rencana kerja 10 tahun sampai membangun kemitraan krusial dengan masyarakat sekitar. Mengantongi izin ini bukanlah sebuah akhir, melainkan garis start menuju ujian bisnis yang sesungguhnya. Pertanyaannya, sudah siapkah Anda mengambil langkah pertama itu?